Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara Maulid Nabi, kita katakan bahwasanya acara Maulid Nabi itu sarana apa ritual? Ritual kan? Itu bukan sarana, itu ritual. Kalau itu ritual ternyata tidak ada di zaman Nabi, maka itu adalah bid'ah. Perbuatan Maulid Nabi SAW tidak bid'ah karena masih dipayungi dalil hukum yang umum. Pendapat yang kuat bahwasanya Maulid Nabi adalah suatu ritual yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya, maka kita pun tidak melakukannya. Kalau selamatnya Musa disyukuri setiap tahun, apalagi selamatnya kedatangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi momentum yang ditunggu-tunggu oleh mayoritas umat Islam dunia. Ya, pada hari kelahirannya umat Islam selalu memeriahkan dengan berbagai macam-macam amalan saleh dan kegiatan yang positif. Maulid Nabi atau hari kelahiran Nabi Muhammad SAW diperingati setiap 12 Rabiul Awal tahun Hijriah. Umat Islam pun dianjurkan untuk memperbanyak sholawat, puasa, dan melakukan amal sedekah serta amalan yang lain. Memperingati Maulid Nabi, biasanya di masyarakat banyak sekali berbagai macam tradisi untuk merayakannya. Tapi hukum merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW masih menjadi polemik. Seperti yang dilontarkan Ustadz Wahabi itu, dia mengatakan bahwa merayakan Maulid Nabi hukumnya bid'ah karena Nabi dan para sahabatnya tidak pernah melakukan sebelumnya. Mendengar itu, Ustadz Abdus Somad atau UAS jelaskan secara gamblang soal hukum merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ustadz Wahabi langsung bungkam terdiam. Ingin tahu lebih lanjut? Simak ulasan berikut ini. Sebelum lanjut video ini, bagi kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian dapat video baru dari channel ini. Share juga ke sosial media kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Ayo kita bagi informasi penting, berita aktual agar kita bisa memberi manfaat ke banyak orang di dunia ini. Bagaimana cara bermaulid Nabi? Caranya setiap hari Senin berpuasa. Bukan dirubah setiap tahun makan-makan, tidak, kebalik. Apakah benar itu orang yang buat maulid ini kita buat maulid ini sama dengan Natalnya orang Kristen? Ini orang jahil bin goblok. Ustadz Abdus Somad atau UAS menjelaskan ada 3 dalil tentang merayakan Maulid Nabi. Ada 2 hukum dalam merayakan Maulid Nabi, bid'ah dan bukan bid'ah. Menurutnya, dalam sebuah ceramah yang dibagikan di channel YouTube terkait merayakan Maulid Nabi bukanlah bid'ah. UAS menegaskan jika merayakan Maulid Nabi bukan bid'ah dan dilandasi oleh 3 dalil atau hukum. Dalil pertama, UAS menceritakan soal kisah Imam Al-Hafiz. Kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, 300.000 hadis hafal di kepalanya, tapi dia membenarkan maulid, ujar Ustadz Abdus Somad. UAS menuturkan, jika Imam Al-Hafiz hafal 300.000 hadis pernah mengatakan pada tanggal 10 Muharram Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa. Pada saat ini Bani Israel kemudian melaksanakan puasa karena Allah telah menyelamatkan Nabi Musa. Sejak saat itulah setiap tanggal 10 Muharram umat Bani Israel sampai umat Muslim menjalankan ibadah puasa. Hal tersebut dimaksudkan sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. UAS melanjutkan, Imam Al-Hafiz pernah berkata, bila tradisi-tradisi untuk Nabi Musa dibolehkan, maka perayaan Maulid Nabi juga demikian. Kalau selamatnya Musa diulang setiap tahun, apalagi selamatnya Nabi Muhammad SAW. Itu bukan kata Abdus Somad, itu kata Imam Al-Hafiz. 300.000 hadis di kepalanya, tapi ia membenarkan Maulid Nabi. Katanya, ada ustadz hafal 3 hadis melarang Maulid Nabi, ambo ikut Al-Hafiz. Kalau bapak ibu mau ikut Ustadz laptop, ikutlah, tambah Ustadz Abdus Somad. Dalil kedua, UAS bercerita soal Imam Al-Baihaqi. Lalu UAS membacakan satu hadis bahwa umat manusia harus ingat tentang nikmat Allah. Ingatkanlah mereka tentang nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga nikmat yang lebih besar dari nikmat sawit, nikmat gas, nikmat minyak bumi, yakni nikmat datangnya Sayyidina Muhammad SAW. Kata UAS, ingatkan mereka tentang nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatkan mereka tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jelas UAS. Dalil ketiga, UAS menjelaskan soal kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ada seorang laki-laki namanya Abu Lahab. Abu Lahab punya seorang budak namanya Suwaibah yang ditugaskan menjadi adik iparnya, Aminah. Kata UAS, Aminah lantas melahirkan Muhammad SAW pada 12 Rabiul Awal, hari Senin. Suwaibah lantas memberi kabar pada Abu Lahab. Abu Lahab merasa senang karena adiknya yang meninggal sudah digantikan dengan keponakannya.
Saking bahagianya, lantas Abu Lahab membebaskan budak bernama Suwaibah. Sejak kelahiran Nabi Muhammad SAW tersebut, hari itu merupakan sedekah terbesar Abu Lahab sehingga dosanya diringankan tiap hari Senin. Kisah Abu Lahab tersebut termaktub pada kitab Nafazim Zahib An-Tusoha yang tertulis oleh Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, ulama besar Mekah Al-Mukarramah. Buka kitabnya sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kata Uwas. Dia pun mengatakan, jika ada orang yang tidak pernah sholat namun merayakan maulid Nabi, maka akan diringankan dosanya pada hari Senin. Sehingga ia menyimpulkan bahwa maulid Nabi adalah satu di antara amal saleh asal tidak ada niat macam-macam dan hanya mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Salah satu Ustadz Wahabi itu geger mendengar penjelasan Ustadz Abdus Somad secara gamblang itu. Sebelumnya, dia mengatakan bahwa merayakan maulid Nabi itu hukumnya bid'ah karena merupakan ritual dan tidak pernah dilakukan oleh Nabi serta sahabatnya. Kemudian melanjutkan bahwa ada beberapa ritual yang diajarkan oleh Nabi, yaitu ritual dengan menghafal hadis-hadis Nabi, sholat rawatib, dan lain-lain, ungkap Firanda. Acara maulid Nabi, kita katakan bahwasanya acara maulid Nabi itu sarana apa ritual? Ritual kan? Itu bukan sarana, itu ritual. Kalau itu ritual, ternyata tidak ada di zaman Nabi, maka itu adalah bid'ah. Dan semua ritual yang perlu kita ketahui sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Banyak ritual untuk mengenal Nabi, untuk mencintai Nabi banyak. Ritual dengan belajar hadis-hadis Nabi, ritual dengan sholat rawatib, dengan sholat sunnah. Kita bisa baca sirah Nabi SAW. Pendapat yang kuat bahwasanya maulid Nabi adalah suatu ritual yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya, maka kita pun tidak melakukannya. Dan yang lebih cinta kepada Nabi adalah para sahabat. Kalau kita bicara ini dalam rangka untuk cinta kepada Nabi, kita katakan para sahabat lebih cinta kepada Nabi SAW. Para sahabat, para tabi'in, imam yang 4 lebih cinta kepada Nabi daripada kita-kita ini. Di sisi lain, Uwas menambahkan, pemimpin ulama besar dunia Syekh Yusuf Al-Qaradawi menceritakan bahwa sahabat Nabi tidak merayakan maulid Nabi lantaran mereka hidup bersama Nabi, makan bersama Nabi, sholat bersama Nabi, dan menengok Nabi. Namun setelah Nabi Muhammad SAW wafat, pada masa tabi'in tidak ada orang yang mengenang hari lahir Nabi. Hingga suatu saat ada satu di antara sahabat Nabi Muhammad SAW membawa anak mereka di atas bukit Uhud. Di sana, sahabat Nabi tersebut mengenalkan Nabi Muhammad SAW. Maka Uwas berkata, tujuan memperingati Nabi Muhammad SAW yakni mengenalkan Nabi, anak Nabi, hingga cucu Nabi, serta meneladani sifat-sifatnya. Berikut ulasan kami dalam video ini, silahkan simpulkan sendiri di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Terima kasih semuanya telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya dari channel ini.